Halo semua, selamat datang di Not Media. Yazid di sini dan inilah Clear Mind. Eh, Terus terang gue udah lama gak bikin video. Nah, gue terpanggil untuk bukan mengomentari, ya bisa dikatakan mengomentari, bisa dikatakan berbicara atau apapun itulah. Karena gue terpanggil oleh sesuatu yang cukup satisfying lah tentang utamanya tentang tentang kejadian luar biasa KLB di program MBG. Nah, kenapa gua tertarik untuk ngebahas ini? Karena ya latar pendidikan gua sebagai seorang ahli gizi, sarjana gizi, dan gua ada ijazahnya ya, ijazah gua asli loh, nggak palsu gitu. Itu gua mau disclaimer dulu nih, ntar gua disangka ijazah aba-aba, ijazah diperbaiki di Jalan Pramuka Jakarta, enggak ya, ini ijazah gua asli. Nah, jadi gua dapat postingan dari salah satu media, ya gue sebutin aja lah medianya. Medianya itu, medianya itu kilat.com. Nah, di sini salah satu influencer atau dokter gizi, dia berbicara tentang dia bilang menggunakan ahli gizi baru lulus. Gunakan ahli gizi baru lulus. HACCP saja mereka gak ngerti. Gini, ini sebetulnya gue nggak menyalahkan terhadap ahli gizi, gue nggak menyalahkan peran ahli gizi itu. Gue gak tahu KPI apa atau standar apa yang bisa memenuhi kriteria untuk menjadi seorang ahli gizi di program MBG ini. Nah, justru menurut gua ya harusnya tuh harusnya tuh ada proses seleksi yang menyatakan bahwa seorang ahli gizi itu capable atau seorang ahli gizi itu standarnya terpenuhi lah, kalau istilah bahasa politiknya tuh quorum gitu loh. Standarnya terpenuhi, termasuk pendidikan tingginya ya. Dia idealnya menurut gua sebagai seorang lulusan ahli gizi pun bergelar ya minimal D3 lah. Karena ya minimal ya, karena setahu gua, seingat gua D3 kan lebih kepada teknis ya, bukan lebih kepada formulasi. Kayaknya tupoksinya tuh lebih kepada formulasi. Kalau terhadap formulasi biasanya itu peran seorang nutrisionis, yaitu lulusan S1 gizi. Nah, ada berita selanjutnya tuh ada yang posting kayak gini. Jangankan ahli gizi fresh graduate, yang sudah senior pun kalau cuma satu orang disuruh pegang 200 porsi aja pasti kewalahan. Apalagi ini fresh graduate cuma satu orang dan pegang dapur yang kapasitasnya 3.000 porsi per hari. Gini, ini untuk beban kerja ya. Ya, gua dulu nungguin ya. Gua selama PKL itu beberapa kali ditempatkan oleh kampus gua di beberapa fasilitas kesehatan. Gua tuh 2 rumah sakit besar, 1 rumah sakit pusat angkatan udara, 1 rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, tapi tetap gue menghandlenya orang-orang yang pasien-pasien yang sehat gitu, bukan yang sedang dalam gangguan jiwa. Nah, itu tuh 10 atau 5 lah. Itu udah kewalahan banget dong. Beneran deh, udah kewalahan banget untuk bisa melakukan pemorsian ya. Karena gini, ini gue menjelaskan teknis gue aja dulu ya, PKL gue. Di salah satu rumah sakit pusat angkatan udara yang ada di Yogyakarta, pasti udah ketahuan lah. Disiplin, sebegitu sangat disiplinnya. Gue dulu nih, pengalaman gue, berangkat jam 3 subuh. Iya, berangkat jam 3 subuh, terus sholat subuh di masjid rumah sakit. Terus gua baru
bukan check and balance ya. Aduh, gua lupa istilah namanya tuh. Pokoknya tuh ngecek ya bisa disebut HACCP lah. Ngecek makanan-makanan yang memang menurut gua kayak bahan-bahan makanan yang itu layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, itu tuh seingat gua tuh bukan roda ya. Ya mirip roda lah. Kalau misalkan roda itu terdiri dari sejajar itu terdiri dari 4, karena gini ya, posisinya tuh 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau 4 ke 10 berarti 40 ya. 40 porsi per hari itu. Itu tuh kadang satu lantai per bangsal. Itu tuh luar biasa loh keteterannya. Beneran luar biasa keteterannya. Tupoksi gua harus harus menyediakan harus memformulasi kebutuhan gizi, gua harus ngecek makanan itu layak atau enggak, gua ada peran sebagai QC juga, quality control juga di situ. Dari serangkaian proses bukan pembelian ya. Jadi barang masuk nih. Barang masuk kan itu sistemnya first in first out ya. Jadi barang yang duluan masuk itu duluan keluar juga. Nah, itu gua bener-bener detail banget. Itu tuh capeknya luar biasa loh. Kita sebut jangan kejauhan berbicara tentang 3.000 porsi atau 200 porsi ya. Menurut gue itu kebanyakan ya. Kita berbicara 50 porsi aja dulu. Bisa sampai beban kerja gue ya dulu tuh jam 3 pulang jam 9 malam. Itu per bangsal, per satu rumah sakit. Ini bayangin 3.000 sampai 4.000 yang gua temukan yang masuk ke tawaran gua tuh 3.000 sampai 4.000 orang. Gua juga pernah tuh ditawarin buat buat menjadi ahli gizi di program MBG ini. Lantas gua nggak semudah itu dong. Meskipun gua ngerasa bahwa ahli gizi adalah expertise gua tetap harus ngelihat. Kalau gua tipenya kayak gitu, gua harus ngelihat dulu nih lapangan, gua harus membaca dulu lapangan. Apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Bagaimana teknis pelaksanaannya. Kadang kan tiap SPPG itu beda-beda ya. Karena pemegang tendernya beda, targetnya beda. Tuh cukup rumit juga lah. Nah, dari situ gue mikir kayak, yaudah gue cari aja dulu info. Nah, gue dapatlah info di salah satu sekolah per desa kalau nggak salah. Dia itu sekolahnya tuh cuman ada SMP sama SMA. Itu tuh namanya MTS lah. MTS kalau agamanya MTS sama aliyah. Itu tuh kapasitasnya dia 3.000 orang. Otomatis harus nyari 1.000 orang lagi dong untuk bisa memenuhi kebutuhan SPPG itu. Gua ke distrik. Nah, terus dari situ kan akhirnya anggaran masuk tuh. Nah, dari situ tuh ada tuh konflik of interest tuh. Ahli gizi ingin memberikan yang terbaik ya pastinya ya. Maksud gua dari mulai pemilihan bahan sayur yang layak pakai, QC-nya di situ, terus beras yang kayak gimana, daging yang segar kayak gimana, itu kami cek loh. Terus cara ngecek ikan yang bukan busuk ya, menuju lah, itu tuh kami tahu gitu, kami paham yang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan paparan PKL selama itu tuh pasti paham cara ngecek daging yang segar tuh kayak gimana. Yang mungkin fresh graduate ini ini opini gua ya, fresh graduate ini mungkin dia minim mendapatkan PKL di lapangan. Mungkin menurut gua kesimpulannya gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa fresh graduate itu gagal. Gua gak semudah itu untuk menjudge gitu, menghakimi bahwa ahli gizi itu gagal. Kita nggak bisa melihat dari satu sudut pandang nih. Kita harus bisa melihat kurikulum dia kayak gimana. Makanya balik lagi, pemilihan ahli gizi di sini itu penting. Nah, itu tugasnya siapa? Aduh, gua lupa. Petinggi BGN. Di situ perannya. Maksud gua tuh itu. Jadi jangan nyalahin ahli gizinya doang. Nggak bisa kayak gitu. Ya harus dikritisi juga dong petinggi-petinggi BGN-nya. Jangan hanya wah ahli gizinya ini jelek, jadi nama gizinya jadi apa? Jadi tercoreng dong. Ya gua gak senerima itu dong untuk bisa
apa namanya, aduh, untuk apa, untuk maksud gua gak senerima itulah ketika salah satu ahli gizi meskipun kenyataan lapangannya dia teledor atau jelek lah, ya salahin BGN-nya lah. Kenapa dia nggak seleksi? Nah ini, kenapa dia nggak seleksi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya di situ? Ya gue lebih mengkritisi BGN-nya. Ini kemana? QC BGN-nya tuh kemana? Itu sih yang gue ingin kritisi terkait poin pertama. Terus selanjutnya, karena tenaga ahli gizi per dapur SPPG kurang, sehingga kurangnya monitoring dari proses penyelenggaraan makanan mulai dari penerimaan sampai distribusi. Nah, ya itu yang gue temukan adalah satu orang ahli gizi tuh, satu SPPG itu satu ahli gizi. Nah, gue gak setuju dengan itu. Kenapa gak gini? Kenapa gak satu SPPG? Kan itu dia, misalkan kita patokannya ke 4.000 orang ya. Kenapa gak 4 ahli gizi gitu loh? Itu yang jadi tanda tanya. Terlepas itu ada konflik of interest terhadap budget dan apapun itu, ini untuk gini loh, ini nyawa loh, keracunan tuh nyawa loh. Ini program andalannya Prabowo Gibran loh, makanan MBG itu. Ya masa ahli gizi masa ahli gizi tidak bisa memberikan yang terbaik? Pun demikian, proses seleksi yang dilakukan mungkin ya tidak sebaik itu juga. Ahli gizi setahu gua setahu gua orang-orang ahli gizi itu orang-orang yang dia pertaruhkan loh. Kapasitas dia, kapabilitas dia, standar dia sebagai seorang ahli gizi, dan tidak semudah itu untuk mendapatkan tawaran. Nah, balik lagi. Beban kerja yang terlalu tinggi menjadi faktor utama menurut gua. Nanti kita bisa next ke poin selanjutnya. Jumlah porsi yang dikelola per dapur terlalu banyak, maksimal bisa mencapai 4.000 orang. 4.000 porsi per hari. Nah, itu maksud gua. Balik lagi tadi, beban kerja menjadi faktor utama KLB ini terjadi. Jadi ketimpangan antara bisa aja kelelahan, bisa aja akhirnya gak fokus karena beban kerjanya tinggi, sehingga performanya dia menurun atau performanya dia atau low perform, kan kita nggak tahu ya. Ya bayangin aja, seorang dia ngurus 4.000 orang, lu bayangin aja 4.000 orang diurus anjir. Kan kalau gua pasti mundur, gua nggak akan ngambil itu. Makanya sejak awal gua cari tahu dulu tuh. Gua nggak serta-merta tiba-tiba ada tawaran menjadi ahli gizi di program MBG ini terus gua ambil, enggak. Akhirnya gua ngeliat proses lapangan dulu. Ini teknisnya kayak gimana nih? Itu salah satu alasan kenapa gua nggak semudah itu untuk menerima tawaran. Dan akhirnya gua lempar juga tuh tawaran itu. Karena apa? Karena ini harga diri loh. Ini nama besar ahli gizi di belakang nama gua tuh dipertaruhkan. Makanya gue nggak semudah itu untuk mengambil program ini. Poin ketiga, jarak waktu antara makanan matang sampai diterima oleh siswa terlalu panjang. Jika makanan panas langsung ditutup, kemungkinan bisa basi. Tapi kalau menunggu dingin bisa jadi banyak bakteri maupun virus yang menempel. Nah gini, ini di salah satu, koreksi kalau gue salah ya, kejadian itu diliput di salah satu media. Jadi makanan itu entah dimasaknya jam 8 malam, entah dimasaknya jam tengah malam, karena beban kerja yang banyak atau ketimpangan beban kerja terhadap ketimpangan beban kerja ahli gizi terhadap ketimpangan ahli gizi terhadap beban kerja. Jadi waktunya itu nggak cukup gitu loh. Akhirnya jauh banget tuh kan disajikan kalau makan pagi ya jam 9, jam 8. Ya gini loh, siswa atau ya kita sebut siswa lah, dia pasti otomatis, gue pasti dapat makan gratis nih. Otomatis dia gak dari rumah tuh dia gak makan dulu dong, karena ada antusias tinggi bahwa ini makan gratis nih. Nah dari situ kan otomatis perut dia kosong, perut dia belum diisi apa-apa, menyantap makanan yang basi atau asam, ya pasti kolaps lah. Ya lu pikirin perut lagi kosong,
lagi berpikir, lagi sekolah, dikasih makanan basi. Ya nggak keracunan gimana? Respon tubuh sedang tidak baik, dia butuh asupan glukosa. Ya wajar sampai ada yang kejang-kejang. Makanya perlu sangat hati-hati ketika, ini yang ingin gue garis bawahi, adalah ketika proses seleksi untuk menjadi seorang ahli gizi itu. Itu yang gue ingin kritisi terhadap PGN. Ini hati-hati loh. Ini hati-hati, ini tentang masa depan bangsa. Ini tentang nyawa terutama. Selanjutnya. 4. Jarak antara dapur ke sekolah terlalu jauh. Ditambah mobil yang mengangkut makanan matang ke sekolah tidak sesuai dengan spesifikasi. Misalnya tidak ada penghangat suhu di dalamnya sehingga bakteri akan lebih cepat berkembang. Nah ini gue gak tahu ya teknis karena mungkin beda-beda ya. Yang gue temukan sih di salah satu pesantren di kabupaten kota gue itu SPPG-nya 1 di sekolah itu. Jadi gue gak menemukan tuh jarak antara dapur ke sekolah yang terlalu jauh. Cuman make sense juga ketika memang jaraknya jauh. Karena kan di jalan kan kita gak tahu ya goncangannya kayak gimana. Di jalan kita gak tahu suhunya kayak gimana. Terutama pas posisi panas. Nah itu juga bisa faktor pemicu mikroorganisme bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat di makanan. Selanjutnya. Mitra, nah ini yang gua agak suka tuh ini. Mitra ikut campur dalam pemilihan bahan makanan. Yang terkadang tidak diketahui oleh ahli gizi sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Misalkan, sayur sudah busuk atau daging sudah tidak segar. Nah balik lagi, ahli gizi harusnya paham. Harusnya loh. Harusnya tuh paham sayur yang sudah busuk kayak gimana, daging yang sudah tidak segar kayak gimana. Itu pasti ahli gizi tahu. Gak tahu ya kalau memang dia tidak mendapatkan kuliah tentang kesegaran makanan dan lain sebagainya, gue gak tahu tuh. Gue dulu pernah dapat contoh sederhana nih. Cara ngecek ikan segar tuh salah satunya dilihat dari insang, warna insang dan mata. Itu salah satu proses cek and recheck terhadap ikan. Kalau sayur ya jelas lah. Kalau misalnya udah layu itu pasti kualitasnya lebih rendah daripada yang masih segar. Nah ini mitra yang ikut campur dalam pemilihan bahan makanan. Maksud gue, mitra, gue tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, mitra memang punya budget lah. Mitra memang punya budget. Cuman kan mitra bisa disebut antara tahu dan gak tahu. Antara tahu dan sok tahu terhadap pemilihan bahan makanan. Kenapa sih nggak diserahin aja gitu loh? Kenapa nggak ada, maksud gue ada QC-nya lagi untuk pemilihan bahan makanan? Supplier pasti lebih ngerti. Harusnya ya. Yang terkadang tidak diketahui oleh ahli gizi ini. Kenapa nggak report gitu loh? Sehingga sampai kewalahan bahwa anjir ini udah kayak gini nih. Kan mau gak mau harus dipasak ya. Mau gak mau harus dimasak. Sedangkan target misalkan jam 9 harus sudah masak dan harus sudah siap sedia jam 8 pagi misalkan. Ya keteteran lah akhirnya. Nah ini yang gua gak suka tuh mitra intervensi gitu loh terhadap pemilihan bahan makanan yang seharusnya ada orang lagi di bawah mitra di atas ahli gizi untuk proses check and balance terhadap bahan makanan yang layak dan tidak layak. Intinya penyebab keracunan itu multifaktorial, betul. Tidak bisa sesimpel menyalahkan ahli gizi fresh graduate yang tidak paham HACCP. Yang bikin headline berita tolong diperbaiki redaksinya. Nah ini karena kasihan ahli gizi yang selalu disalahkan. Gini loh. Yang apa ya? Bad news is good news gitu loh. Supaya bisa dilihat gitu. Maksud gua gini, jangan asal jeplak ngasih headline yang itu bisa merugikan kami semua loh. Di situ tanggung jawab kami gede banget. Reputasi kami dipertaruhkan gitu loh. Ya sekali lagi kepada media tolong ngasih headline tuh yang relevan lah. Ya ini balik lagi lah. Emang HACCP penting, begitu sangat penting. HACCP itu penting dan sangat penting dan itu fundamental. Nah balik lagi kan kuncinya tetap terhadap apa? Terhadap proses seleksi ahli gizi itu sendiri. Apa tuh indeksnya? Ya kita lihat ijazahnya palsu atau enggak. Pertama itu. Kedua, lihat pasti ada proses seleksi minimal wawancara lah. Nah di situ kan bisa melihat bahwa ini ahli gizi tidak layak, ya udah. Kalau ahli gizi itu tidak layak, ya udah singkirkan aja.
cari lagi ahli gizi yang lain. Jangan sampai, wah ini nih ahli gizi nih budgetnya murah. Ya nggak semudah itu juga dengan ahli gizi budget murah. Terus akhirnya ahli gizi itu dipilih. Ya balik lagi, yang dipilih itu kualitasnya, bukan biaya yang murah. Itu yang ingin gue tekenin. Terus ya mungkin itu sebagian yang ingin gue sampaikan. Keresahan gue ya selaku ahli gizi, gue akan pasang badan kok. Maksud gue akan pasang badan terhadap teman-teman gue, teman sejawat gue, tentunya yang bergelar sarjana gizi, sebagai seorang ahli gizi, sebagai nutrisionis. Gue akan bantu sebisa mungkin gratis untuk berbicara, untuk membela sesuatu yang gue harus bela. Jangan, gue gak akan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ya gue akan cross check and balance realita lapangannya kayak gimana gitu. Dan sekali lagi, tolong media jaga headline-nya, tolong yang relevan. Dan sekali lagi, penekanan gue terhadap petinggi BGN, hati-hati loh, ini nyawa. Gitu aja mungkin dari gue. Gue cukup berapi-api nih. Karena gue udah lama banget. Jadi gue mau baca lagi tentang closingnya. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka dan ketika video ini bermanfaat. Dislike jika tidak suka dan video ini tidak bermanfaat menurut penonton. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Jadi di sini. Selamat ketemu di video selanjutnya. Dadah.